highlight menghadapi Alaves. Real Madrid berhasil mengalahkan Alaves di Santiago Bernabeu pada lanjutan La Liga Jornada ke-25. Real Madrid tidak menunjukkan perubahan pada starting lineup kala menjamu Alaves. Hanya saja posisi Kroos saat ini diganti oleh Valverde, sisanya adalah tim utama. Pada babak pertama tidak ada tembakan yang on target dari El Real. Namun pada menit ke-25, Casemiro terlalu lama bermain dengan bola di kotak penalti sendiri hingga pada akhirnya direbut oleh pemain Alaves. Tapi sayang, keberuntungan belum di tangan Alaves. Tendangan dari Joselu terlalu tinggi di atas mister gawang yang membuat skor tetap kacamata hingga akhir babak pertama. Masuk di babak kedua, El Real berhasil memecah kebuntuan melalui Asensio yang melakukan apa yang biasanya dilakukan, yakni tembakan roket nan indah. Asensio berhasil masuk ke gawang Alaves sekaligus merubah skor menjadi 1-0. Hingga menit ke-80 kerjasama dari Asensio dan Benzema membuahkan umpan tarik yang manis dari Benzema dan dieksekusi dengan baik oleh Vinicius, skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah. Menjelang akhir pertandingan, Rodrigo dilanggar di kotak penalti. Tendangan penalti dieksekusi oleh Benzema sekaligus merubah skor menjadi 3-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan tersebut membuat El Real semakin menjaga jarak dengan Sevilla dan tetap berada di puncak klasemen. Trio lini serang baru. Sejak kepergian Cristiano dan menurunnya performa Gareth Bale, Real Madrid masih belum menemukan trio penyerang lagi. Rotasi penyerang yang sering dilakukan menandakan belum ada yang bisa menggantikan trio BBC di Real Madrid. Namun, peristiwa baru ditemukan pada laga menghadapi Alaves kemarin. 3 penyerang Real Madrid yang menjadi starter semuanya mencatatkan nama di papan skor. Mereka bertiga adalah Vinicius, Benzema, dan Asensio. Sebelumnya, di awal musim duet Benzema dan Vinicius menjadi sorotan karena keduanya sama-sama memuncaki jajaran top skor La Liga dengan selisih beberapa gol. Selain itu, permainan timbal balik antara Vinicius dan Benzema selalu yang dinantikan oleh para fans. Dengan kembalinya Asensio ke performa semula bisa membuat trio VBA menjadi starter hingga akhir musim nanti. Namun, rumor kehadiran Mbappe di musim panas bisa saja akan menjadikan salah satu dari ketiganya sebagai cadangan. Ya, setidaknya trio VBA bisa nanti menghasilkan trofi untuk Real Madrid. Persiapan leg kedua menghadapi Paris Saint-Germain. Pada 10 Maret nanti, Paris Saint-Germain akan bertandang ke Santiago Bernabeu dalam lanjutan leg kedua Liga Champions. Sebelumnya pada leg pertama, El Real harus kalah secara dramatis kala menjamu Paris Saint-Germain. Melalui umpan backfield Neymar, Mbappe berhasil mengelabui beberapa pemain dan membuat bola masuk di sela kaki Courtois. Pada leg pertama kemarin, Real Madrid hanya berhasil melakukan 3 shoot dan 0 on target. Sisanya, mereka hanya bertahan dan melakukan umpan-umpan yang tidak mengenai sasaran. Banyak hal yang harus dikoreksi, dari kurang bersabarnya lini tengah dalam mendelivery bola ke area pertahanan lawan, hingga terlalu takut untuk memegang bola. Paris Saint-Germain sulit mencetak gol bukan tanpa sebab. Dengan seluruh pemain yang turun ke pertahanan sendiri dan kokohnya tembok Courtois bisa menahan Paris Saint-Germain mencetak gol hingga menit 90. Semoga saja dengan hasil positif yang diraih Real Madrid di Liga bisa menjadi pelajaran di leg kedua nanti. Apalagi Paris Saint-Germain yang baru saja menelan kekalahan 3-1 dari Nantes pada lanjutan Ligue 1. Ancelotti kesulitan rotasi pemain. Don Carlo dinilai terlalu percaya pada skuad inti Real Madrid saat ini yang membuat dia sangat jarang melakukan rotasi pemain. Keseringan menggunakan pemain yang sama pada starting line up membuat strategi Don Carlo sering ketebak. Pada awal musim, El Real sering menang dengan jumlah gol yang banyak seperti melawan Mallorca dengan skor 6-1, melawan Celta Vigo dengan skor 5-2 hingga saat melawan Shakhtar Donetsk dengan skor 5-0. Namun variasi serangan yang selalu dimulai dari Vinicius membuat serangan El Real tak jarang mudah ditebak. Hal ini juga berpengaruh dikala salah satu dari skuad inti ada yang mengalami cedera. Seperti saat Benzema dan Modric yang mengalami cedera, alih-alih memanfaatkan Jovic atau Mariano, Don Carlo lebih setuju memainkan Isco sebagai false nine kala menjamu Granada. Walau akhirnya, El Real berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Selain itu, beberapa nama seperti Gareth Bale dan Asensio juga pernah ditempatkan di posisi false nine, padahal Jovic dan Mariano bisa menjadi opsi. Jovic berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist kala menjadi pengganti Benzema saat El Real menghadapi Real Sociedad pada lanjutan La Liga. Erling Haaland, pilih Barcelona atau Real Madrid? Striker muda Norwegia ini tengah direbut banyak klub papan atas.
Pemain Borussia Dortmund ini seperti diberikan pilihan yang sulit untuk memilih klub di musim panas nanti. Dari Manchester United, Chelsea, hingga Barcelona dan Real Madrid bersiap untuk memburu mesin gol satu ini. Untuk musim panas nanti, El Real hampir dipastikan akan mendatangi Mbappe ke tanah Bernabeu. Jika benar El Real berhasil mendatangkan Haaland, maka akan tidak bagus untuk persaingan La Liga nantinya. Meski begitu, bukan tidak mungkin El Real membuat dua calon pemain terbaik dunia ini bermain dalam satu tim. Sementara Barcelona melalui Joan Laporte menyatakan siap mendatangkan Haaland. Ia mengatakan bukan tidak mungkin klub sekelas Barcelona tidak mendatangkan pemain bintang. Meski pada awal musim lalu, Barcelona digadang-gadang mengalami kebangkrutan, namun rekrutan Ferran Torres menjadi bukti bahwa Barcelona sudah bangkit. Cukup menarik untuk dinantikan perebutan pemain terbaik antara Mbappe dan Haaland di La Liga. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mengetahui video baru dari kita.